I love learning foreign languages. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years. Currently, working on my eighth one. When people find that out about me, they always ask me, how do you do that? What's your secret? And to be honest, for many years, my answer would be, I don't know. I simply love learning languages. But people were never happy with that answer. They wanted to know why they are spending years trying to learn even one language, never achieving fluency. And here I come, learning one language after another. They wanted to know the secret of polyglots, people who speak a lot of languages. And that made me wonder too. How do actually other polyglots do it? What do we have in common? And what is it that enables us to learn languages so much faster than other people? I decided to meet other people like and find that out. The best place to meet a lot of polyglots is an event where hundreds of language lovers meet in one place to practice their languages. There are several such polyglot events organized all around the world, and so I decided to go there and ask polyglot about the method that they use. And so I met Benny from Ireland, who told me that his method is to start speaking from day one. He learns a few phrases from a travel phrase book and goes to meet native speakers and starts having conversation with them right away. He doesn't mind making even 200 mistakes a day because that's how he learns based on the feedback. And, and the best thing is, he doesn't even need to travel a lot today because you can easily have conversation with native speakers from the comfort of your living room using websites. I also met Lucas from Brazil, who had a really interesting method to learn Russian. He simply added 100 random Russian speakers on Skype as friends. And then he opened a chat window with one of them and wrote hi in Russian. And the person replied, Hi, how are you? Lucas copied this and put it into a text window with another person. And the person replied, I'm fine, thank you, and how are you? Lucas copied this back to the first person, and in this way, he had the strangers have a conversation with each other, without knowing about it. And soon, he would start typing himself, because he had so many of these conversations, that he figured out how the Russian conversation usually starts. What an ingenious method, right? And then I met polyglots who always start by imitating sounds of the language, and others who always learn the 500 most frequent words of the language, and yet others who always start by reading about the grammar. If I asked 100 different polyglots, I heard 100 different approaches to learning languages. Everybody seems to have a unique way they learn a language, and yet we all come to the same result of speaking several languages fluently. And as I was listening to these polyglots telling me about their methods, it suddenly dawned on me. The one thing we all have in common is that we simply found ways to enjoy the language and learning process. All of these polyglots were talking about language learning, as if it was great fun. You should have seen their face when they were showing me their colorful grammar chart and their carefully handmade flashcards and their statistic about learning vocabulary using apps, or even how they love to cook based on recipes in a foreign language. All of them use different methods, but they always make sure it's something that they personally enjoy. I realized that is actually how I learn languages myself. When I was learning Spanish, I was bored with the text in the textbooks. I mean, who wants to read about Jose? Asking about the directions to the train station, right?
to read Harry Potter instead because that was my favorite book as a child, and I have read too many times. So I get the Spanish translation of Harry Potter and start reading. And sure enough, I didn't understand almost anything at the beginning, but I kept on reading because I love it, the book. And by the end of the book, I was able to follow it almost without any problems. And the something happened when I was learning German. I decided to watch Friends, my favorite sitcom, and German. And again, at the beginning, it was all just gibberish. I didn't know where one word finished and another one start, but I keep on watching every day because it's Friends. I can watch it in any language. I love it so much. And after the second or third season, seriously, the language starts to make sense. I only realized this after meeting other polyglots. We are not genius and we have not searched to learning language. We simply find ways how to enjoy the French, how to earn language learning from a boring school subject into a pleasant activity which you don't mind doing every day. If you don't like writing words down on paper, you can always type them in an app. If you don't like listening to boring textbook material, find interesting content on YouTube or podcasts for any language. If you are more interpersonal, you can imagine speaking to native speaker right away. You can apply the method of self-talk. You can talk to yourself in the comfort of your room, describing your plans for the weekend, how your day has been, or even take a random picture from your phone and describe the picture to your imaginary friends. This is how polyglots learn language. And the best news is available to anyone what is willing to take learning into their own hand. So meeting other polyglots helped me realize that it's really crucial to find enjoyment in the process of learning language. But also the joy in itself is not enough if you want to achieve fluence in a free language. You also need to apply three more principles. First of all, you need effective methods. If you try to memorize a list of words for a test tomorrow, the work will be stored in your short-term memories, and you forget them after a few days. If you, however, want to keep words long-term, you need to revise them in the course of a few days. Repeatedly use the so-called spaced revision. You can use apps which are based on this system, such as IK Memories. Or you can write a list of work in a notebook. Use the Goldis method, which is also very popular with many polyglots. If you're not sure which methods are effective and what is available out there,
Just check out Polyglot's YouTube channel and website and get inspiration from them if it works for them. It will most probably works for you to. The third principle to follow is create a system in your learning where we're all very busy and no one really has time to learn a language today, but we can create that time if you just plain be ahead. Can you wake up 15 minutes earlier that you normally do? That will be the perfect time to revise, time vocabulary. Can you listen to a podcast on your way to work while driving? Well, that will be great to get some listening experience. There are so many things we can do without even planning the extra time, such as listening to podcasts on your way to work or doing our household courses. The important things to create a plan in the learning, I will I will practice speaking every Tuesday and Thursday with friends for 20 minutes. I will listen to a YouTube video while having breakfast. If you create a system in your learning, you don't need to find the extra time because it will become a part of your everyday life. And finally, if you want to learn a language fluently, you need also a bed. It's not possible to learn a language within 2 months, but it's definitely possible to make a flexible improve in 2 months if you learn a small change every day in the right way. That enjoy and learn is nothing that motivates us more than our success vividly. Remember that moment when I understood the first jokes in German when reaching. Friend is way so happy and motivates that I just keep on reaching of understanding this let's stories and step by step I got to a level where I call us the language friendly and fluency to express anything. This a wonderful feeling. I can't get enough of that feeling. And that way I learn a language every 2 years, so this is the word polyglot, sacred and activity. Methods in which you can ask systematically over the period on same time. It's a way which you enjoy. And this is how polyglots that's language with mentors not yes. Now some of you may be thinking that I'll very niche to enjoy language learning, but it's real secret that you polyglots are just super talents, and most of an are. Well, there's one thing I have told you about Benny and Lucas. Benny had years of Irish and 10 years of German at school. He could speak at ends when
And when chronicled up to the age of 21, he thought he did have the language gender he could not speak another language than he language which was speaking to native speaker and getting feedback from them. And today Benny can actually have a conversion in two languages. Lucas tried to attend English school for 10 years. Was one of the worst students in class and friends even made fun of him and give him a rushing textbook. A judge. Because the song he would never learn that language or any language. And Lucas started to experiment with method looking for his environment with method looking for his. Ubuntu. Saya sangat suka belajar bahasa asing. Saking sukanya, saya bahkan belajar satu bahasa baru setiap 2 tahun. Dan saat ini saya sedang mengerjakan bahasa ke-8 saya. Ketika orang-orang tahu hal ini, mereka selalu bertanya, "Bagaimana kamu bisa begitu? Apa rahasiamu?" Jujur saja, selama bertahun-tahun, jawaban saya adalah, entahlah, saya cuma suka belajar bahasa. Tapi orang-orang tidak pernah puas dengan jawaban itu. Mereka ingin tahu mengapa mereka menghabiskan bertahun-tahun mencoba belajar satu bahasa saja pun tidak bisa lancar. Sementara saya terus belajar satu bahasa demi satu bahasa. Mereka ingin tahu rahasia para polyglot. Orang-orang yang menguasai banyak bahasa. Itu membuat saya bertanya-tanya juga, bagaimana sebenarnya para polyglot lain melakukannya? Apa kesamaan kami? Dan apa yang membuat kami bisa belajar bahasa jauh lebih cepat dari orang lain? Saya memutuskan untuk bertemu orang-orang seperti saya dan mencari tahu jawabannya. Tempat terbaik untuk bertemu banyak polyglot adalah acara di mana ratusan pecinta bahasa berkumpul di satu tempat untuk melatih kemampuan bahasa mereka. Ada beberapa acara polyglot semacam itu yang diselenggarakan di seluruh dunia. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke sana dan bertanya kepada para polyglot tentang metode yang mereka gunakan. Saya bertemu Benny dari Irlandia yang mengatakan bahwa metodenya adalah mulai berbicara sejak hari pertama. Dia belajar beberapa frasa dari buku percakapan wisata, lalu pergi menemui penutur asli dan langsung mulai bercakap-cakap dengan mereka. Dia tidak masalah membuat bahkan 200 kesalahan sehari, karena begitulah cara dia belajar, berdasarkan umpan balik. Dan yang terbaik, dia bahkan tidak perlu sering bepergian lagi. Sekarang, karena Anda bisa dengan mudah bercakap-cakap dengan penutur asli dari kenyamanan ruang tamu Anda, menggunakan situs web. Saya juga bertemu Lucas dari Brazil, yang memiliki metode belajar bahasa Rusia yang sangat menarik. Dia hanya menambahkan 100 orang Rusia secara acak di Skype sebagai teman. Lalu dia membuka jendela obrolan dengan salah satunya dan menulis, "Hai" dalam bahasa Rusia. Orang itu membalas, "Hai, bagaimana kabarmu?" Lucas menyalin ini dan menempelkannya ke jendela obrolan dengan orang lain dan orang itu membalas, "Baik, terima kasih dan bagaimana kabarmu?" Lucas menyalin ini ke orang pertama dan dengan cara ini dia membuat 2 orang asing bercakap-cakap satu sama lain tanpa mereka mengetahuinya. Tak lama kemudian, dia mulai mengetik sendiri, karena dia sudah melakukan begitu banyak percakapan ini sehingga dia tahu bagaimana percakapan bahasa Rusia biasanya dimulai. Metode yang cerdik, bukan? Lalu saya bertemu polyglot yang selalu memulai dengan meniru suara-suara bahasa tersebut, dan yang lain yang selalu mempelajari 500 kata yang paling sering digunakan. Dan ada juga yang selalu memulai dengan membaca tata bahasa. Jika saya bertanya kepada 100 polyglot yang berbeda, saya mendengar 100 pendekatan yang berbeda untuk belajar bahasa. Setiap orang tampaknya memiliki cara unik mereka dalam belajar bahasa.
Namun kami semua mencapai hasil yang sama, yaitu berbicara beberapa bahasa dengan lancar. Dan saat saya mendengarkan para poliglot ini menceritakan metode mereka, tiba-tiba saya menyadari, satu hal yang kami semua miliki adalah kami semua menemukan cara untuk menikmati proses belajar bahasa. Semua poliglot ini berbicara tentang belajar bahasa, seolah-olah itu sangat menyenangkan. Anda seharusnya melihat wajah mereka saat mereka menunjukkan bagian tata bahasa mereka yang berwarna-warni, kartu flash buatan tangan mereka yang rapi, dan statistik mereka tentang belajar kosakata menggunakan aplikasi. Atau bahkan bagaimana mereka suka memasak berdasarkan resep bahasa. Dalam menerjemahkan teks di atas, saya menggunakan pendekatan penerjemahan komunikatif atau communicative translation, atau juga sering disebut sebagai penerjemahan pragmatis. Teknik ini berfokus pada penyampaian makna dan efek pesan asli kepada pembaca target secara alami dan mudah dipahami, alih-alih berpegang teguh pada struktur atau kata per kata dari teks sumber atau literal translation. Beberapa ciri-cirinya adalah prioritas pada makna dan kealamian bahasa. Terjemahan tidak berpaku pada susunan kalimat asli. Sebagai contoh, I love learning foreign languages. In fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years. Currently, working on my H1. Diterjemahkan menjadi saya sangat menyukai belajar bahasa asing. Bahkan saking sukanya, setiap 2 tahun sekali, saya mencoba menguasai bahasa baru. Dan saat ini saya sedang mendalami bahasa ke-8 saya. Kata menguasai dan mendalami digunakan untuk menyampaikan makna learning dan working on secara lebih dinamis dan alami dalam konteks bahasa Indonesia daripada sekedar belajar yang bisa terkesan monoton. Sebagai contoh selanjutnya, he doesn't mind making even 200 mistakes a day because that's how he learns based on the feedback. Diterjemahkan menjadi, dia tidak peduli meskipun membuat 200 kesalahan sehari karena menurutnya begitulah cara dia belajar berdasarkan umpan balik yang didapat. Penambahan menurutnya membantu mengalirkan kalimat. Selanjutnya, penyesuaian budaya dan konteks atau cultural adaptations. Meskipun teks aslinya tidak mengandung banyak referensi budaya spesifik, penerjemahan berusaha memastikan bahwa ekspresi dan gaya bahasa sesuai dengan kebiasaan penutur bahasa Indonesia. Selanjutnya, penggunaan frasa seperti saking sukanya atau sungguh, metode yang cerdik bukan? Membuat teks terasa lebih hidup dan natural dalam bahasa Indonesia, mirip dengan cara penutur asli berbahasa. Yang selanjutnya, mempertahankan nada dan gaya asli. Teks asli memiliki nada yang antusias, sedikit humor, terutama pada bagian lukas, dan informatif. Penerjemahan berusaha mempertahankan nada ini agar pembaca merasakan emosi dan intonasi yang sama dengan yang disampaikan oleh pembicara asli. Humor pada cerita Lukas tetap disampaikan dengan cara yang hibur. Yang selanjutnya, menghindari terjemahan harfiah yang kaku. Tidak ada upaya untuk menerjemahkan setiap kata secara individu, jika itu akan membuat kalimat menjadi canggung atau tidak masuk akal dalam bahasa Indonesia. Misalnya pada bagian I mean who wants to read about Jose, asking about the directions to the train stations. Right. Kata right tidak diterjemahkan secara harfiah menjadi benar, tetapi maksudnya sudah tersampaikan dengan nada pertanyaan retoris. Singkatnya, teknik yang digunakan adalah memastikan pesan utama, maksud, dan dampak emosional dari teks asli tersampaikan dengan lancar dan alami kepada audiens berbahasa Indonesia, seolah-olah teks tersebut memang ditulis dalam bahasa Indonesia sejak awal. Tantangan dalam penerjemahan teks ini beberapa di antaranya meliputi mempertahankan nada dan gairah. Penutur aslinya menyampaikan cerita ini dengan antusiasme dan sedikit humor. Tantangannya adalah memastikan terjemahan bahasa Indonesia juga memancarkan energi dan kegembiraan yang sama, bukan hanya sekedar transfer informasi. Yang selanjutnya, memastikan humor tetap lucu. Bagian tentang Lukas dan percakapan Skype-nya di sisi tawa. Tantangannya adalah memastikan humor dari situasi tersebut tetap tersampaikan dengan baik dan dapat ditangkap oleh pembaca bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, menyesuaikan struktur kalimat. Bahasa Inggris seringkali lebih ringkas, sementara bahasa Indonesia terkadang membutuhkan sedikit lebih banyak kata untuk menyampaikan makna yang sama, atau untuk membuat kalimat terasa lebih lengkap. Penerjemah harus menyeimbangkan ringkasnya bahasa sumber dengan kelengkapan bahasa target. Yang selanjutnya, pilihan kosakata yang tepat. Meskipun tidak ada istilah teknis yang rumit, memilih kata kerja atau kata sifat yang paling tepat untuk menyampaikan nuansa, misalnya mendalami, daripada hanya belajar sangat penting agar terjemahan terasa kaya dan akurat. Strategi penerjemahan yang digunakan untuk mengatasi tantangan di atas. Saya menggunakan beberapa strategi penerjemahan utama, yang secara umum termasuk dalam pendekatan penerjemahan komunikatif.
adaptasi kalimat untuk kesenaturalan bahasa target. Sebagai contoh, in fact, I love it so much that I like to learn a new language every 2 years. Currently, working on my H1. Diterjemahkan menjadi bahkan saking senangnya, saya selalu berusaha menguasai bahasa baru setiap 2 tahun. Dan kini saya sedang mendalami bahasa yang ke-8. Frasa saking senangnya dan menguasai serta mendalami lebih natural dan ekspresif dalam konteks Indonesia daripada terjemahan harfiah. Strategi memprioritaskan bagaimana kalimat akan terdengar paling alami dan mudah dipahami oleh penutur bahasa Indonesia, bahkan jika itu berarti mengubah sedikit struktur kalimat aslinya. Yang selanjutnya, menjaga nada dan gaya naratif. Sebagai contoh, penggunaan kata seperti sungguh metode yang cerik, bukan? Atau penambahan kalimat transisi seperti sejujurnya atau tak lama kemudian membantu mempertahankan alur cerita dan nada yang akrab serta personal dari penutur asli. Strateginya, penerjemah berusaha merasakan intonasi dan emosi pembicara asli dan mencerminkannya dalam pilihan kata serta struktur kalimat bahasa target, sehingga semangat dan kegembiraan narator tetap terasa. Selanjutnya, memilih padanan kosakata yang tepat dan ekspresif. Sebagai contoh, alih-alih selalu menggunakan belajar, saya menggunakan menguasai, mendalami atau berlatih untuk variasi dan nuansa yang lebih tepat bergantung konteks. What's your secret? Menjadi apa rahasianya? Strategi melakukan pemilihan leksikal atau pemilihan kata yang cermat untuk menentukan padanan yang paling akurat, bukan hanya secara denotatif atau makna kamus, tetapi juga konotatif, nuansa makna dan asosiasi. Melalui penerapan strategi-strategi ini, tujuannya adalah menghasilkan terjemahan yang tidak hanya akurat secara informatif, tetapi juga menarik, alami, mempertahankan esensi serta dampak dari pesan aslinya. Saya juga ingin membaca buku Harry Potter lagi karena itu adalah buku favorit saya semasa kecil. Dan saya sudah membacanya berkali-kali. Jadi, saya ingin mendapatkan penerjemahan bahasa Spanyol dari Harry Potter. Dan mulai membacanya, tentu saja pada awalnya saya hampir tidak mengerti apapun. Tetapi, saya terus membaca karena saya sangat menyukai buku itu. Di akhir buku, saya sudah mengikuti cerita hampir tanpa suatu masalah. Hal yang sama juga terjadi ketika saya belajar bahasa Jerman. Saya memutuskan untuk menonton Friends, sitkom favorit saya. Dalam bahasa Jerman, pada awalnya semuanya terdengar seperti omong kosong. Saya tidak tahu di mana satu kata berakhir dan kata lainnya dimulai, tetapi saya terus menonton setiap hari karena saya sangat menyukai Friends. Saya bisa menonton dalam bahasa apapun, saya sangat menyukainya setelah musim kedua atau ketiga. Serius, bahasanya mulai masuk akal. Saya baru menyadari hal ini setelah bertemu dengan polyglot lain. Kami bukan jenius dan tidak memiliki jalan pintas untuk belajar bahasa. Kami hanya menemukan cara untuk menikmati prosesnya. Dan bagaimana mengubahnya dari cara belajar bahasa, dari subjek sekolah yang membosankan menjadi aktivitas menyenangkan, yang tidak keberatan dilakukan setiap hari. Jika kita tidak suka menulis kata-kata di kertas, Anda selalu bisa mengetiknya di aplikasi. Jika tidak suka mendengarkan materi buku konteks yang membosankan, cari konten menarik di YouTube atau podcast dalam bahasa apapun. Jika ada orang yang lebih introvert dan tidak bisa membayangkan bicara dengan penuturan asli langsung, Anda bisa menerapkan metode pembicaraan sendiri. Dan kita bisa berbicara pada diri sendiri di kenyamanan kamar Anda dan dapat mendeskripsikan rencana akhir pekan kita, bagaimana hari kita, atau bahkan mengambil gambar acak dari ponsel kita masing-masing dan mendeskripsikan gambar tersebut kepada teman imajiner kita. Nah, inilah Copilot belajar bahasa, dan kabar baiknya adalah ini tersedia di mana dan kapan aja kita bisa bersedia mengambil alih proses belajar mereka tersendiri. Jadi, bertemu dengan Polyglot lain membantu saya menyadari bahwa sangat penting untuk menemukan kesenangan dalam proses belajar.
bahasa, tetapi juga bahwa kebahagiaan itu sendiri tidak cukup. Jika kita ingin mencapai kefasihan dalam bahasa asing, dan juga perlu menerapkan ketiga prinsip. Pertama, Anda perlu metode yang efektif ketika Anda mencoba menghafal daftar kata untuk ujian besok. Kata-kata itu bukan tersimpan dalam memori jangka pendek, dan Anda akan melupakannya setelah beberapa hari. Namun, jika Anda ingin menyimpan kata-kata itu dalam jangka panjang, Anda perlu mengulangnya dalam beberapa hari secara berulang. Dapat menggunakan metode tersebut. Pengulangan terjadwal. Anda bisa menggunakan aplikasi yang berbasis sistem ini seperti Anki atau Memorize. Atau Anda juga bisa menulis daftar kata di buku catatan yang menggunakan metode Coldis, dan juga sangat populer di kalangan banyak pemula. Nah, jika Anda yakin metode mana yang efektif dan apa yang tersedia di luar sana, cukup cek saluran YouTube dan situs web Polyglot untuk mendapatkan inspirasi mereka itu berhasil untuk mereka. Kemungkinan besar juga akan berhasil untuk Anda. Prinsip ketiga harus diikuti adalah menciptakan sistem dalam pembelajaran Anda. Kita semua sangat sibuk dan tidak ada benar-benar punya waktu untuk belajar bahasa saat ini. Tetapi kita bisa menciptakan waktu itu jika kita merencanakan sedikit ke depan. Bisakah Anda bangun 15 menit lebih awal dari biasanya? Itu akan menjadi waktu yang sempurna untuk mengulang beberapa kosakata. Bisakah Anda juga mendengarkan podcast dalam perjalanan ke tempat kerja saat mengemudi? Itu akan sangat baik untuk mendapatkan pengalaman mendengarkan. Nah, ada banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa merencanakan waktu ekstra, seperti mendengarkan podcast dalam perjalanan ke tempat kerja atau melakukan pekerjaan di rumah. Yang penting adalah menciptakan rencana dalam pembelajaran saat berlatih membicara setiap hari. Selasa dan Kamis dengan seorang teman selama 20 menit atau lebih. Saya akan mendengarkan video YouTube saat sarapan. Jika Anda menciptakan sistem dalam pembelajaran Anda tidak perlu mencari waktu ekstra, karena itu akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Dan akhirnya, jika Anda ingin belajar bahasa dengan fasih, Anda juga perlu sedikit kesabaran. Nah, ada beberapa tantangan atau strategi dan teknik dalam penerjemahan. Yang pertama ada pemahaman konteks. Sebelum menerjemahkan, penting untuk memahami konteks. Ini termasuk mengetahui tujuan konteks audiens yang dituju dan nuansa budaya yang mungkin ada. Nah, alangkah lebih baik analisis teks. Bacalah teks sumber dengan seksama, identifikasi istilah kunci, frasa penting, dan struktur kalimat yang mungkin memerlukan perhatian. Nah, yang selanjutnya itu ada istilah khusus. Dalam konteks teknis atau ilmiah, istilah khusus mungkin sulit diterjemahkan. Penerjemah perlu memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang tersebut. Gaya nada juga sangat penting untuk mempertahankan gaya dan nada penulis asli dalam penerjemahan bisa sulit, terutama jika bahasa target memiliki konvensi yang berbeda. Nah, teknik yang dapat kita gunakan dalam penerjemahan itu ada dua teknik, harfiah dan penerjemahan harfiah dan penerjemahan bebas. Nah, kita juga dapat menentukan apakah penerjemahan harfiah word for word atau penerjemahan bebas sense for sense lebih sesuai untuk teks yang sedang diterjemahkan. Adaptasi juga lebih baik jika ada ungkapan atau referensi budaya yang tidak dapat diterjemahkan secara langsung. Kita juga dapat mempertimbangkan untuk mengadaptasinya agar lebih relevan bagi audiens target kita. Jika frasa atau kalimat sulit diterjemahkan, gunakan parafrase untuk menyampaikan makna yang sama dengan cara yang lebih mudah dipahami. Nah, dengan penerapan strategi mengatasi tantangan dan menggunakan teknik yang tepat, Anda dapat meningkatkan kualitas penerjemahan Anda. Oke, terima kasih.
Teknik penerjemahan yang saya pilih adalah plagiation. Alasannya digunakan untuk menjelaskan konsep yang kompleks atau istilah teknik yang mungkin tidak familiar. Strategi penerjemah yang digunakan saya adalah komunikatif. Alasannya digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks atau istilah teknik yang mungkin tidak familiar. Strategi penerjemah yang digunakan saya adalah komunikatif. Saya jelaskan alasannya. Strategi ini berfokus pada makna dan tujuan komunikasi. Tantangan dalam menerjemah adalah kecepatan pembicara atau alasan kesulitan mengikuti irama pembaca yang berbicara dengan cepat bisa membuat penerjemah kesulitan mengikuti ritme dan alur pembicara.